Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang berada di seluruh tanah air, yang kreatif, yang hebat, dan semangat. Apa kabar kalian semuanya? Ibu Guru doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat meskipun harus belajar di rumah. Hari ini kalian kelas 6 tentunya sudah tidak sabar lagi belajar bersama Bu Nurul. Kalian tentunya sudah siap di channel YouTube Ruang Siar Guru. Oke, pada kali ini kita bersama akan belajar mata pelajaran IPA kelas 6 tentang materi ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan perempuan. Oke, anak yang kreatif dan hebat, marilah kita sekarang mulai konsentrasi. Oke, sudah konsentrasi? Ya, perhatikan penjelasan dari Ibu Nurul. Oke, baiklah anak-anak kreatif semuanya yang berada di seluruh tanah air. Sekarang marilah kita amati layar yang di depan kalian semuanya. Di situ ada gambar tahap-tahap pertumbuhan manusia. Yang pertama, tahap anak 2 tahun. Itu yang dinamakan tahap balita. Kemudian yang kedua, tahap usia 6 tahun. Itu dinamakan tahap anak-anak. Biasanya anak 6 tahun sudah bersekolah. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 0 besar. Tahap berikutnya usia 10 sampai 12 tahun. Nah, pada masa ini dinamakan masa remaja atau pubertas. Nah, selanjutnya tahap 20 sampai 22 tahun. Itu dinamakan tahap dewasa. Biasanya pada tahap dewasa ini anak-anak sudah lulus SMA, memasuki bangku kuliah atau juga ada yang sudah bekerja. Selanjutnya, tahap yang berikutnya adalah 30 sampai 32 tahun dan seterusnya. Pada tahap 30 sampai 34 tahun dan seterusnya itu dinamakan tahap usia tua. Demikian juga yang Ibu alami saat ini, Ibu mengalami masa tua. Nah, anak-anak kreatif yang berada di seluruh tanah air, coba perhatikan gambar tadi. Pada saat ini, anak-anak berada di usia yang mana ya? Ayo, konsentrasi. Anak-anak berada di tahap remaja atau pubertas. Baiklah, anak-anak kreatif semuanya yang berada di seluruh tanah air, marilah kita sekarang belajar mengenai ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan anak perempuan. Oke, anak kreatif semuanya, marilah perhatikan materi yang ada di depan kalian. Coba anak-anak amati ciri-ciri pubertas yang terjadi pada anak perempuan terlebih dahulu ya anak-anak ya. Coba pada anak perempuan setelah mengalami masa pubertas, cirinya yang nomor 1, perhatikan ya anak perempuan, nanti anak-anak akan mengalami menstruasi. Apa itu menstruasi? Keluarnya darah kotor. Nah, anak-anak jangan malu ya, jangan takut. Tentunya anak-anak saat ini mengalami ya, karena anak sudah mengalami masa pubertas. Anak kelas 6 sudah mengalami masa pubertas. Nah, ciri yang kedua bagi anak perempuan, ada perubahan tubuh kalian, bagian dada akan membesar. Nah, jangan merasa takut, jangan minder, jangan malu. Tidak apa-apa. Ciri yang ketiga, nah, bagian panggul anak nanti akan membesar. Itu merupakan ciri anak perempuan yang mengalami masa pubertas. Yang keempat, suara kalian anak perempuan nanti akan lebih kecil atau melengking. Nah, ya tah?
Anak-anak yang perempuan sekarang suaranya lebih melengking. Ciri yang kelima, nah perhatikan, bagian tubuh kalian nanti akan tumbuh bulu halus pada bagian ketiak dan di alat kemaluan atau alat kelamin. Nah, jangan merasa apa anak-anak? Jangan merasa malu, enggak apa-apa ya. Untuk yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya, anak-anak nanti akan tubuhnya berubah. Tubuhnya akan membentuk lekukan yang terlihat jelas. Dadanya membesar, pinggungnya mengecil, panggulnya membesar. Jadi sudah membentuk seperti gitar. Oke, itulah perubahan yang terjadi pada anak perempuan setelah memasuki masa pubertas. Oke, anak kreatif semuanya sudah jelas? Oke, sekarang kita belajar mengenai ciri pubertas untuk anak laki-laki. Ya, perhatikan anak laki yang di sana, tetap memperhatikan ya. Oke, anak laki-laki pada masa pubertas, perhatikan, nanti anak laki-laki akan mengalami mimpi basah. Nah, apa itu mimpi basah? Nanti Ibu Gala akan menjelaskan lebih lanjut. Ciri yang kedua, dada kalian, anak laki-laki, tidak membesar. Kalau anak perempuan membesar, kalau anak laki-laki membidang, semakin lebar, semakin kelihatan gagah atau semakin kokoh. Nah, ciri yang ketiga, anak laki-laki nanti akan tumbuh jakun atau kolom menjing di bagian leher. Coba lehernya diraba, ada jakun di sini. Jangan merasa kaget, ada apa itu di leherku? Nah, itulah ciri yang ketiga. Untuk selanjutnya, anak laki-laki suaranya berubah. Ada yang kaget, suaranya kok berubah ya? Sekarang dulu kecil, sekarang suaranya tahu-tahu membesar, ngebas atau bergetar. Itulah anak laki-laki setelah memasuki masa pubertas. Nah, sekarang ciri yang kelima. Seperti anak perempuan tadi sama. Anak laki-laki juga akan tumbuh bulu halus di bagian ketiak dan juga di alat kelamin. Nah, jangan malu ya, enggak apa-apa. Yang keenam, anak laki-laki akan tumbuh bulu kumis, bulu jambang, dan bulu janggut. Jenggot, maaf, yang di situ salah ketik ya. Itu janggut yang Ibu maksud, bulu jenggot. Jadi sekarang anak laki-laki akan kelihatan ganteng, penuh dengan bulu. Nah, itulah ciri-ciri yang terjadi pada anak laki-laki. Sudah paham tak anak-anak kreatif semuanya? Oke, baiklah. Sekarang akan Ibu jelaskan perubahan tubuh anak laki-laki. Ya anak laki-laki, dimanapun, di sana. Perhatikan tubuh kalian. Pada anak laki-laki, usia antara 11 sampai 18 tahun, kalian akan mengalami tumbuh dari anak, jadi remaja, kemudian menjadi dewasa. Oke. Perubahan anak laki-laki tadi adalah dimulainya diproduksinya sel sperma atau sel kelamin jantan yang disebut sel sperma. Sel sperma tadi diproduksi dari atau oleh alat kelamin jantan yang disebut testis. Apa itu testis anak-anak? Jangan malu. Testis adalah alat kelamin laki-laki. Paham? Oke. Demikianlah perubahan tubuh yang terjadi pada anak laki-laki. Oke. Anak kreatif semuanya sudah jelas kan? Oke. Sekarang Ibu jelaskan ciri pubertas yang dialami oleh anak laki-laki. Ya, perhatikan anak laki-laki. Anda kan mengalami pubertas saya ini. Ya. Pada masa pubertas, anak laki-laki mengalami mimpi basah. Wah, apa itu mimpi basah?
tentunya ada yang sudah mengalami. Nah, jangan bingung. Setiap hari nanti alat kelamin laki-laki yang disebut apa tadi? Yang disebut testis, setelah masa pubertas akan mengeluarkan sperma. Setiap hari testis tadi mengeluarkan jutaan sperma. Nah, hal tersebut ditandai dengan mimpi basah. Nah, anak-anak kreatif semuanya yang berada di seluruh tanah air, ciri-cirinya mimpi basah adalah merupakan ereksi di pagi hari. Tahu-tahu anak-anak ngompol, celananya kok basah. Lah, padahal bukan air kencing. Itu yang keluar air mani. Itulah yang disebut mimpi basah. Nah, tadi malam tentunya kan bermimpi bertemu dengan seorang perempuan yang cantik. Nah, bertemu dengan pacarnya atau seseorang yang amat cantik. Paginya, lah, kok basah? Itulah yang keluar air mani. Itulah yang disebut mimpi basah. Anak-anak kreatif semuanya, seiring dengan bertambahnya usia, momen mimpi basah tadi akan semakin berkurang dan akan jarang terjadi. Kenapa? Karena mimpi basah hanya terjadi pada awal pubertas. Dengan begitu, organ kelamin anak laki-laki sudah mulai berfungsi dan menghasilkan sperma dari dalam testis. Nah, itulah ciri-ciri pubertas yang dialami anak laki-laki. Oke, anak-anak kreatif yang berada di seluruh tanah air, yang hebat, tetap semangat. Sekarang Ibu jelaskan perubahan tubuh bagi anak perempuan yang telah mengalami masa pubertas. Anak-anak perempuan perhatikan. Perubahan pada anak perempuan setelah masa pubertas. Nah, kematangan alat kelamin pada anak perempuan, ya. Kematangan alat kelamin pada anak perempuan ditandai dengan adanya menstruasi atau mens. Apa itu men? Kurang jelas lagi. Keluarnya darah kotor. Nah, ada yang sudah mengalaminya anak-anak? Ada. Jangan takut, jangan malu, jangan minder. Tidak apa-apa. Itu sudah menjadi hukum alam. Itulah kalau sudah memasuki tahap pubertas harus mengalami seperti itu. Nah, menstruasi adalah keluarnya sel telur atau ovum dari dalam indung telur atau ovarium yang tidak dibuahi. Hal ini terjadi selama 2-14 hari. Menstruasi atau men itu dialami 1 bulan sekali saja atau setiap 28 hari sekali. Nah, sel telur atau ovum tadi merupakan alat reproduksi yang dimiliki anak perempuan. Apabila sel telur tadi dibuai oleh sel sperma yang dimiliki anak laki-laki, maka akan tumbuh menjadi janin atau bayi. Oke? Paham anak perempuan semuanya? Oke. Apabila seorang anak perempuan sudah mengalami menstruasi atau men atau apa tadi? Keluar darah kotor. Berarti tubuh anak perempuan tadi sudah mempersiapkan dirinya untuk terjadinya kehamilan. Pinggulnya membesar, payudaranya membesar. Pinggul membesar maksudnya tadi untuk mempermudah nanti kelahiran bayi. Demikian juga payudara membesar itu dipersiapkan untuk menyusui bayinya, untuk mengeluarkan ASI atau air susu ibu, untuk memberi minum janinnya yang sudah lahir. Nah, itulah ciri pubertas yang dialami oleh anak perempuan. Paham anak-anak semuanya? Anak perempuan dan laki-laki semuanya.
Baiklah, tentunya anak-anak kreatif semuanya yang berada di seluruh tanah air masih semangat tak? Oke, tentunya anak-anak tadi semua sudah paham yang dijelaskan oleh Ibu Nurul. Oke, sekarang Ibu memberi tugas pada kalian semuanya. Tentunya yang mendengarkan dengan konsentrasi tentunya masih ingat. Tetapi kalau ada yang lupa, jangan bingung. Dibuka lagi channel YouTube Ruang Siar Guru. Nah, di situ nanti kita belajar lagi di situ. Nah, tugas kalian adalah tulislah di buku tugas kalian ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan ciri-ciri pubertas anak perempuan. Sudah paham? Oke, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Baiklah anak-anak yang berada di seluruh tanah air, yang kreatif, yang ceria, yang cerdas. Pada saat ini Ibu Nurul sudah saatnya undur diri. Ibu Guru berpesan ya anak-anak semua, tetap manis, tetap menurut pada ayah dan bunda di rumah. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu pakai masker, selalu cuci tangan pakai sabun, selalu menjaga jarak apabila bertemu dengan temannya di luar. Untuk apa? Agar kalian semua tetap sehat, tidak terkena penyakit corona. Nah, kalau anak-anak tidak hati-hati, nanti kalau kena penyakit, siapa yang sedih? Anak-anak sendiri sedih, ayah bunda juga sedih, Bu Guru juga sedih. Baiklah anak-anak, sampai jumpa di ruang siar selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.